Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, bab kedua ya, yaitu difraksi sinar X. Difraksi sinar X. Nah, bahasan ini diperlukan karena erat kaitannya dengan karakterisasi suatu material atau suatu zat padat. Pada pembahasan zat padat, pada bab 1 sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kebanyakan zat padat itu berbentuk kristal ya. Kemudian kristal itu terdiri dari beberapa macam struktur kristal ya yang tergolong menjadi 7 sistem kristal atau tergolong terbagi menjadi 14 kisi ya, kisi kristal yaitu 14 kisi grafais ya. Di bab 1 kita sudah membahas yaitu tentang sistem kubik yang terdiri dari 3 kisi, yaitu kisi simple kubik, body center kubik, dan face center kubik atau kubik sederhana, kubik berpusat ruang, dan kubik berpusat muka. Jika digambarkan, maka akan diperoleh seperti ini. Ini yang simple kubik ya. Basisnya atau sistemnya semua kubik, hanya membedakan adalah titik isinya. Untuk simple kubik, titik isi ada di keempat sudut kubus tersebut atau kubik tersebut. Dari titik-titik isi ini akan membentuk suatu bidang kristal yang kemudian dinyatakan dengan suatu indeks, yaitu indeks Miller ya. Jika kita gambarkan, misalnya saya akan mengarsir sisi yang sebelah sini atau bidang yang ini, maka untuk menamakan bidang ini menggunakan suatu indeks, yaitu indeks Miller, namanya adalah bidang 100 misalnya, 100. Penamaan ini menggunakan prinsip yaitu satu titik kisi menjadi titik acuan, misalnya yang ini ya titik acuannya, kemudian parameter kisinya A, B, C kita tentukan, misalnya A-nya ke sana, B-nya ke sana, C-nya ke atas ya, maka masing-masing parameter kisi ini akan memotong bidang tersebut di titik berapa. Ini di titik satu satuan, kemudian B di titik tidak terhingga karena tidak memotong, C juga di titik tidak terhingga karena tidak memotong, sehingga nanti indeks Miller-nya adalah 1/1, 1 per tak hingga, dan 1 per tak hingga, yaitu menjadi 100 ya. Nah, pada sistem kristal ini, bidang-bidang kristal ini diwakili oleh indeks Miller ini ya 100, kemudian ada 121, ada 110 dan seterusnya ya. Ini mewakili bidang-bidang kristal yang berada pada sistem kristal ya. Nah, difraksi sinar X ini bisa mengidentifikasi bidang-bidang kristal tersebut, sehingga dari bidang-bidang kristal tersebut yang diidentifikasi maka akan diperoleh yaitu hasil analisis bahwa zat padat atau material yang kita difraksikan dengan sinar X itu mempunyai sistem kristal misalnya kubik, simple kubik, atau BCC atau FCC. Nah, lebih jauh lagi kita bisa tentukan juga yaitu jari-jari atom dari zat padat tersebut. Jadi jari-jari atomnya juga kita bisa tentukan berapa besarnya, berapa angstrom besarnya. Nah, untuk mengetahui itu kita akan belajar pembentukan sinar X. Kemudian mengapa sinar X digunakan dalam suatu karakterisasi zat padat ya. Baik, di sini difraksi sinar X. Sinar X itu diperoleh yaitu dengan cara menembakkan elektron-elektron dari suatu sumber elektron, kemudian
ditembakkan kepada suatu atom target, ya di sini misalnya ini ada inti atom ya, inti atom ya, kemudian dikelilingi oleh proton-proton, dikelilingi oleh elektron-elektron ya, dikelilingi oleh elektron, kemudian kulit yang luar juga dikelilingi oleh elektron ya, dan seterusnya. Ya, ada kulit K, kulit L ya, dan seterusnya M, dan seterusnya. Dan setiap kulit itu ada elektronnya. Nah, elektron ini karena ditembak oleh elektron-elektron dari luar sangat banyak ya. Ada kemungkinan elektron yang dari luar itu menabrak salah satu elektron yang ada di kulit atom ini, material ini ya. Ketika dia menabrak, maka yang ini akan terlepas dari lintasannya. Ya, ini akan terlepas dari lintasannya. Pergi ya, pergi dari lintasan. Nah, berarti terjadi kekosongan di kulit yang K ini ya. Terjadi kekosongan di kulit K, sehingga kekosongan ini akan diisi oleh elektron-elektron yang berada di kulit yang lebih atas ya. Kulit yang lebih atas ini akan mengisi. Akan pindah ke sini. Kulit yang kosong tadi. Nah, perpindahan kulit luar ke kulit yang dalam ini akan melepaskan suatu energi. Nah, energi yang dilepaskan itu ternyata adalah dinamakan sinar X. Nah, itu ya. Sinar X jenis 1. Jenis 1 ya, sinar X yang dihasilkan dari perpindahan elektron kulit terluar ke kulit yang lebih dalam, maka disebut dengan sinar X. Kita sebut dengan jenis 1 ya, nanti ada namanya. Kemudian, selain itu juga sinar X diperoleh juga dengan cara elektron-elektron yang ditembakkan pada suatu atom target itu, selain akan menabrak, juga dia akan berdekatan dengan inti atom ya. Ketika berdekatan dengan inti atom karena dia muatannya positif, sedangkan elektron itu muatan negatif, maka dia akan berbelok arah. Pada saat berbelok ini terjadi pengereman ya, kecepatan atau berkurangnya kecepatan. Belok ini mengurangi kecepatan. Dari kecepatan tinggi ke kecepatan yang rendah. Karena kecepatannya berkurang, maka ada energi yang dilepaskan ya. Ada energi yang dilepaskan juga ini dalam bentuk sinar X. Nah, sinar X yang dilepaskan ini disebut dengan sinar X jenis kedua. Ya, jadi ada dua jenis sinar X. Satu yaitu sinar X karakteristik dan sinar X continue ya. Continue. Kalau karakteristik itu discrete ya. Discrete. Nah, ini sinar X karakteristik, discrete, monokromatik ya. Ini nama lainnya. Kemudian continue, kemudian polikromatik ya. Polikromatik. Nah, pada yang jenis 1 adalah yang ini jenis 1. Jenis 1, yang ini jenis kedua. Sinar X jenis pertama tadi yang dihasilkan dari perpindahan elektron dari kulit atas ke kulit bawah, maka disebut dengan sinar X karakteristik ya. Kemudian atau pembelokan elektron di sekitar inti atom, maka disebut dengan sinar X jenis kedua yaitu continue. Sedangkan pada karakterisasi zat padat yang kita gunakan adalah jenis sinar X discrete atau sinar X karakteristik ya. Sinar X yang digunakan yaitu sinar X karakteristik. Sehingga sinar X continue itu harus kita singkirkan dengan cara disaring ya. Disaring menggunakan suatu material ya.
material yang mampu meredam sinar X kontinu. Nah, ternyata intensitas sinar X diskrit itu lebih besar, lebih tinggi ya, intensitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan sinar X yang kontinu. Nah, itu ya. Misalnya saya gambarkan, misalnya kalau dalam bentuk grafik, nah grafik sinar X, sinar X yang kontinu itu yang ini, yang berbentuk landai gini, ini kontinu ya, ini energi sinar X kontinu. Sedangkan sinar X yang karakteristik dia yang muncul ke atas dengan intensitas yang tinggi. Misalnya di sini juga ada, nah gitu. Maka inilah yang akan kita ambil untuk karakterisasi zat padat. Berarti ada diredam dengan suatu material, ya, sehingga yang ini tidak bisa keluar. Kan begini, ini suatu atom target, ini atom sumber yang mengeluarkan elektron, ya, elektron ditembakkan ke sana, sehingga keluarlah sinar X. Sinar X ini banyak ya, ada sinar X1, sinar X2, sinar X jenis 3 atau sinar X karakteristik dan sinar X kontinu. Maka yang kontinu disaring sehingga yang keluar adalah yang diskrit atau yang karakteristik tadi. Kemudian sinar X yang karakteristik tadi atau diskrit tadi digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat padat. Ini zat padat ya, terdiri dari bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, dan seterusnya yang masing-masing memiliki atom atau kisi ya. Nah, ditembakkan sinar X menuju suatu zat padat, maka akan terjadi difraksi. Nah, terlalu capek-capek kita menggunakan sinar X untuk difraksi. Padahal cahaya biasa, cahaya tampak ya bisa terdifraksi jika melalui celah sempit. Mengapa menggunakan sinar X? Tidak cahaya tampak. Karena syarat untuk terjadinya difraksi, gelombang bisa terdifraksi itu adalah gelombang tersebut melalui suatu celah yang lebar celahnya itu. Ini misalnya celah. Ini ada celah sempit, kemudian ini ada cahaya datang. Lebar celahnya itu harus sama dengan panjang gelombangnya ini. Panjang gelombang cahaya, lebar celahnya harus satu orde ya. Kalau ini misalnya 1 mili, maka cari panjang gelombang yang 1 mili juga. Maka akan terjadi suatu difraksi. Sehingga di sini jarak antar atom atau jarak antar bidang itu satuannya atau ordenya itu 10 pangkat 10 meter ya atau angstrom ya. Sehingga harus dicari gelombang elektromagnetik yang sekitar ini. Panjang gelombangnya yaitu ternyata sinar X. Nah, sinar X itu tadi dihasilkan dari penembakan elektron ya, sehingga diperlukan suatu usaha atau energi yang besar untuk menciptakannya, diperlukan suatu alat yang canggih ya. Kemudian setelah didapatkan, ternyata ada 2 jenis dan salah satunya saja yang bisa kita gunakan untuk karakteristik. Sedangkan yang lain tidak bisa karena intensitasnya terlalu kecil ya. Kemudian setelah kita difraksikan, misalnya ini suatu material, ada atom-atomnya ya, ada isinya, kemudian ditembakkan dengan sinar X, kemudian terjadi difraksi. Nah, pola difraksi itu kan terbaca di layar. Terbaca di layar ada pola gelap, ada pola terang ya. Pola gelap terang gitu ya. Nah, pola gelap terang ini membentuk suatu pola tertentu ya, kemudian diterjemahkan menjadi suatu bentuk grafik.
kemudian dari suatu bentuk grafik ya, grafik difraksi sinar X namanya. Nah, grafik-grafik ini kemudian diterjemahkan lagi menjadi suatu indeks Miller ya, misalnya ini 100, 110, 113 dan seterusnya. Jadi setiap pola puncak-puncak ini punya nama indeks Miller-nya. Dari indeks Miller yang diperoleh ini, maka akan ditentukan jari-jari atomnya, jari-jari atom, kemudian dia masuk struktur kristal yang mana ya. Struktur kristal yang mana, apakah dia simple kubik, apakah body center kubik atau face center kubik dari pola difraksi yang diperoleh ini. Oke, kemudian kita lihat kembali perhitungannya ya. Perhitungan fisika difraksi sinar X. Di sini ada yang namanya hukum Bragg. Hukum Bragg tentang difraksi. Hukum Bragg tentang difraksi itu diperoleh karena pada saat difraksi ya terjadi keterlambatan antara sinar satu dengan sinar yang lainnya ya, terjadi keterlambatan sehingga dari sinar satu dan sinar dua ada selisih jarak ya. Selisih jarak itu yang digunakan untuk menghitung atau menentukan hubungan antara indeks Miller dengan jari-jari atom dan seterusnya. Begini, contohnya misalnya saya ada sinar X1 yang datang, kemudian terdifraksi, kemudian sinar X yang kedua datang, kemudian terdifraksi. Ternyata di sini kan ada selisih lintasan, karena jaraknya yang bawah pasti lebih jauh ya dari yang atas. Ada selisih lintasan sebesar ini, sebesar X. X berarti tambah sini juga X. Nah, kan sinar satu sudah sampai sini, yang sinar yang kedua baru sampai sini. Sinar satu sudah ke sana keluar, yang sinar ini baru sampai sini ya. Berarti ada selisih lintasan sebesar ini, yaitu 2X. 2X. Selisih lintasan ini ternyata sama dengan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang yang digunakan. Ini sinar X-nya ya. Sinar X mempunyai panjang gelombang dan selisih lintasan ini yaitu sebesar 2X ini ternyata sebanding dengan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, di sini ada jarak antar bidang ya. Jarak antar bidang kita simbolkan dengan D. Dan ini adalah sudut theta. Sudut theta ya. Sudut theta, ini sudut theta yaitu sudut di mana sinar X itu datang. Sudut datang sinar X itu ini theta sebanding dengan ini. Jarak itu adalah jarak antar bidangnya itu ini ya. Nah, kita bisa tarik hubungan antara D dengan X dan theta ya. Kita bisa tarik hubungan antara D, X dan theta. Di sini ya. Kalau saya gambarkan begini. Nah, ya, ini D, ini X, ini theta. Oke, sehingga diperoleh X per D sama dengan sin theta atau X sama dengan D sin theta. Sehingga selisih lintasan satu dengan selisih lintasan kedua, selisih lintasan sinar satu dengan sinar kedua itu sebesar 2D sin theta sama dengan N lambda. Ini yang disebut dengan hukum Bragg ya. Yang disebut dengan hukum Bragg. 2D sin theta sama dengan N lambda. Sedangkan kita sudah ketahui D, jarak antar bidang pada sistem kristal ya, sebelumnya di rumus D
sama dengan A, yaitu parameter kisi, dibagi akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Ya. Jarak antar bidang dari suatu sistem kubik, yaitu parameter kisinya dibagi indeks Miller dari bidang tersebut, H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Sehingga D ini bisa kita gantikan dengan ini. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali bahwa 2D sin theta sama dengan N lambda. Ini bisa kita tulis kembali hukum Dirac-nya menjadi 2A sin theta dibagi akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat sama dengan N lambda. Di mana N itu adalah bilangan bulat dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti di permasalahan atau di kasus pasti disebutkan bahwa terjadi orde keberapa, N keberapa. Itu ya, ini adalah hukum Bragg pada difraksi, khususnya di sini sinar X ya. Oke, itu sebagai pendahuluan. Sekalian bisa baca nanti sumber-sumber yang lain ya. Kemudian nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang contoh-contoh penerapan hukum Bragg untuk menghitung jari-jari atom dan menentukan struktur kristal suatu zat padat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.